Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, apa kabarnya ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi kembali teman-teman terkait dengan banyaknya pertanyaan ya teman-teman ya terkait jadwal verifikasi dan validasi. Nah, ini di pendaftaran tahap 1 ya teman-teman ya. Jadi ternyata ada beberapa siswa ya ataupun mungkin orang tua yang mungkin belum paham atau mungkin belum tahu ya apa maksud dari verifikasi dan validasi pada pendaftaran tahap 1. Nah, ini tentunya teman-teman hari ini sudah dimulai ya pendaftarannya sampai besok. Jangan lupa pendaftaran itu hanya 2 hari ya, tanggal 3 dan 4. Setelah itu untuk tahap 1 sudah tidak ada lagi pendaftaran. Nah, untuk itu teman-teman kita akan mencoba memberikan informasi ya terkait jadwal verifikasi dan validasi ya pada pendaftaran tahap 1. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi kita akan membahas terkait jadwal verifikasi dan validasi pada pendaftaran tahap 1. Lah, verifikasi dan validasi teman-teman, jadi ini hanya ada di tahap 1 ya. Jadi untuk tahap 2, 3 dan seterusnya ini tidak ada. Nah, coba kita lihat dulu di jadwalnya ya teman-teman ya. Nah, ternyata ini masih banyak yang menanyakan, Pak, bagaimana cara melakukan verifikasi dan validasi. Nah, verifikasi dan validasi teman-teman ini hanya ada di tahap 1 ya. Jadi adanya hanya di jalur afirmasi ya, jalur perpindahan tugas orang tua, dan juga jalur prestasi hasil perlombaan dan atau penghargaan. Nah, ini untuk jenjang SMA atau SMK ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di jalur berikutnya ya, misalkan kita cek aja di jalur prestasi nilai akademik atau SMA, ini tidak ada verifikasi dan validasi. Nah, ini ternyata kalau kita cek ya teman-teman tidak ada. Nah, terus yang ditanyakan teman-teman, apa maksud dari ini dan kapan siswa itu melakukan verifikasi dan validasi. Nah, kita coba jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika melakukan pendaftaran ya, jadi ketika teman-teman melakukan pendaftaran itu teman-teman kan di semua jalur ya, baik itu afirmasi dan seterusnya, teman-teman mengunggah yang namanya bukti fisik ya atau dokumen ya. Jadi teman-teman ketika daftar misalkan di jalur afirmasi ya, teman-teman misalkan mengunggah misalkan KIP, KKS dan berikutnya. Nah, misalkan di perpindahan tugas orang tua, teman-teman mengupload misalkan suatu tugasnya ya, terus di prestasi hasil lomba teman-teman mengupload piagamnya atau mungkin sertifikatnya. Nah, di sini teman-teman siswa itu setelah melakukan pendaftaran ya, tentunya teman-teman harus menunggu pengumuman. Nah, terus dilanjutkan di sini, verifikasi dan validasi. Lah, verifikasi dan validasi ini bukan kewenangan siswa. Ya, jadi artinya untuk verifikasi dan validasi ini bukan dilakukan oleh siswa. Ya, bisa dipahami ya. Jadi verifikasi dan validasi ini yang melakukan adalah sekolah. Ya, sekolah baik SMA atau SMK negeri yang kalian tuju. Ya, misalkan teman-teman waktu melakukan pendaftaran ya, teman-teman misalkan katakanlah memilih SMKN 1 Surabaya misalkan. Nah, di teman-teman ketika melakukan pendaftaran di SMKN 1 Surabaya, misalkan teman-teman menggunakan jalur prestasi hasil lomba. Nah, tentunya teman-teman setelah melakukan pendaftaran ya, teman-teman itu nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Jadi berkasnya itu akan di cross check apakah sertifikat yang diunggah itu sudah betul, apakah isian data yang diisikan itu sudah betul, dan juga termasuk apakah persyaratan atau dokumen tadi yang kalian upload itu sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftar di jalur prestasi perlombaan atau belum. Nah, jadi teman-teman untuk verifikasi dan validasi ini dilakukan oleh sekolah ya, jadi sekolah yang kalian tuju. Nah, ini sekolah itu diberikan melakukan verifikasi itu mulai tanggal 4 sampai tanggal 6. Jadi teman-teman tidak perlu bingung ya, dan juga tidak perlu menanyakan ini. Ya, karena ini prosesnya yang melakukan adalah sekolah ya, artinya tim panitia PPDB. Jadi dia akan melakukan verifikasi seperti itu teman-teman ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi nanti tugasnya siswanya melakukan pendaftaran ya. Selesai melakukan pendaftaran, teman-teman banyak berdoa ya, semoga kalian diterima di sekolah atau jurusan yang kalian inginkan. Nah, nanti teman-teman setelah melakukan pendaftaran
teman-teman nanti fokusnya langsung di sini, di pengumuman ya, di pengumuman. Nah, pengumuman itu kapan Pak dilihat? Nah, itu bisa dilihat ya, tanggal 7 Mei mulai pukul 8 pagi, itu pengumuman baru bisa dilihat. Nah, terus teman-teman setelah melihat pengumuman, teman-teman lakukanlah konfirmasi oleh siswa yang diterima. Ini ya, jadi teman-teman yang perlu dilakukan adalah pendaftaran, pengumuman, dan juga konfirmasi oleh siswa yang diterima. Nah, kita ulangi lagi untuk verifikasi dan validasi. Ini adalah untuk sekolah yang dituju. Jadi untuk tim verifikasinya. Jadi misalkan nanti teman-teman mengikuti di jalur afirmasi, misalkan teman-teman mengupload KIS, ya, mengupload KIP, mengupload KKS, itu akan diverifikasi oleh sekolah. Nah, nanti verifikasi sekolah itu sampai ini ya, dari sampai tanggal 6. Nah, setelah semua diverifikasi, nah terus dilihat apakah jalur bukti-bukti pendaftaran yang Anda upload itu sudah betul atau belum. Nah, nanti kalau sudah betul, ya nanti akan dilakukan pengumuman. Nah, tentunya di sini nanti pertanyaannya seperti ini teman-teman ya. Nah, pertanyaan bagaimana ketika melihat pemeringkatan di tahap 1? Itu tidak bisa teman-teman ya. Jadi untuk pemeringkatan khusus di tahap 1 tidak ditampilkan. Ya, artinya nanti tidak ada ya. Nanti mungkin yang di tahap 2 dan berikutnya ada di pemeringkatan. Nanti kita cek setelah pendaftarannya sudah dibuka. Yang kedua, apakah ketika ada kesalahan berkas ya, atau salah memilih sekolah atau jurusan saat pendaftaran bisa diperbaiki? Ini jawabannya tidak bisa. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran ya, teman-teman tidak bisa lagi mengedit datanya ya, data tidak bisa diedit, ataupun mungkin teman-teman salah dalam mengunggah berkas ya, misalkan yang diunggah harusnya prestasinya ya, tapi ternyata salah, yang diunggah ternyata misalkan dokumen lain, itu sudah tidak bisa diperbaiki. Nah, ini nanti teman-teman, jadi data-data yang kalian upload ya, data yang kalian isikan ya melalui jalur yang sudah ada ya, jalur pendaftaran yang sudah ada. Nah, itu nanti ada yang namanya verifikasi dan validasi. Jadi verifikasi ya, jadi verifikasi ini memverifikasi berkas Anda. Validasi ini sama ya, dia akan meng-cross-check apakah data-data yang Anda ajukan itu sudah betul. Jadi seperti itu. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi maksud dari verifikasi dan validasi ini dilakukan oleh sekolah SMA atau SMK negeri yang kalian tuju ya. Jadi tugas kalian sekali lagi ya, ingat ya, jadi teman-teman hanya di pendaftaran ya, nanti mengecek pengumuman apakah diterima apa tidak. Jika diterima, teman-teman nanti silahkan lakukan konfirmasi oleh siswa bagi yang diterima. Seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, di kesempatan berikutnya teman-teman kita akan membahas ya, apa saja yang harus dilakukan siswa setelah melakukan pendaftaran. Nanti kita akan mencoba memberikan informasinya bagi teman-teman mungkin yang masih bingung atau mungkin belum paham terhadap pendaftaran ini. Cukup sekian saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.